menolak undangan Ketua Umum Pahmita Mami Haji Roma Irama untuk hadir pada acara pelantikan tersebut karena kami menilai PWI LS tidak sejalan dengan langkah perjuangan Pahmita Mami yang mewujudkan dan mengedepankan ukhuwah Islamnya. Ketika PWI Pembela Wali Songo akan didirikan di sana, saya sebenarnya harusnya bangga. Kenapa? Karena di sana rata-rata penduduk di masyarakat Madura itu cinta terhadap Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina Rifki Abdina rencana hari Jumat Kadito dan ke situ khusus pada acara pemanggilan PWI LS. Bagaimana ini bisa menjadi satu wadah, mempersatukan yang asalnya bertikai menjadi bersatu, yang asalnya bermusuhan kemudian menjadi damai, menjadi islah. Saya tidak yakin sebenarnya akan menerima PWI semacam ini. Kenapa? Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Pendidikan kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada akhir-akhir ini kita mendengarkan bagaimana kegaduhan, kericuhan, bentrokan yang dilakukan oleh PWI dan masyarakat, di mana organisasi tersebut mengatasnamakan Pembela Wali Songo. Jadi saya merasa bangga sebenarnya harusnya dengan hal tersebut. Apalagi akhir-akhir ini tadi saya dapat berita WA dari saudara salah satu ustadz di Sumeneb, itu juga tanah kelahiran saya dari Madura. Dan saya tahu betul di situ, ketika PWI Pembela Wali Songo akan didirikan di sana, saya sebenarnya harusnya bangga. Kenapa? Karena di sana rata-rata penduduk di masyarakat Madura itu cinta terhadap Wali Songo. Dan saya sendiri juga keturunan daripada Wali Songo. Saya keturunan dari Sunan Kudus. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekali lagi, kita keturunan siapapun, apapun ormas kita, apapun bendera kita, apapun kelompok kita, apapun suku kita, itu jangan taruh di atas kepala kita kecuali Islam, Allah dan Rasulnya gitu loh. Meskipun atas nama Wali Songo, kayak atas nama siapapun, tapi pada hakikatnya ini mencederai terhadap nilai-nilai dan tujuan utama kemuliaan Islam, maka hindari itu semua. Saya bangga terhadap salah satu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya rencana deklarasi dan pelantikan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI LS pada tanggal 27 Juli 2025 di Sungai Tarikot Depok, maka kami pengurus Pahmita Mami MPC Jakarta Selatan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyayangkan Ketua Umum kami Bapak Haji Roma Irama yang telah memfasilitasi dan menjadi tuan rumah pada acara tersebut. 2. Menolak undangan Ketua Umum Pahmita Mami Haji Roma Irama untuk hadir pada acara pelantikan tersebut karena kami menilai PWI LS tidak sejalan dengan langkah perjuangan Pahmita Mami yang mewujudkan dan mengedepankan ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah. 3. Kami berharap insiden di Pemalang, Jawa Tengah antara PWI LS dan FPI menjadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak terulang di tempat lainnya. Dan kami menolak kebijakan Ketua Umum kami, Bapak Haji Roma Irama, untuk membawa organisasi Pahmita Mami ke arena konflik dengan mendukung PWI LS. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi. Jakarta, 26 Juli 2025, Ketua MPC Pahmita Mami Jakarta Selatan. Di mana ini anak organisasinya Roma Irama, dan beliau menolak secara tegas undangan dari Roma Irama untuk menghadiri pelantikan PWI. Nah, ini bangga saya. Kenapa? Dia tidak menempatkan posisinya karena dia ngefans ke Roma Irama, karena dia cinta terhadap kelompoknya, lalu kemudian mengenyampingkan Islam dan persaudaraan Islam. Tidak. Maka saya apresiasi orang-orang semacam ini ketika dia mampu meletakkan Islam di atas segala-galanya, daripada ormasnya, dari kendaraannya, dari kelompoknya, dari sukunya, dari budayanya, apapun itu namanya. Saya juga akan berbicara tentang bagaimana PWI LS berdiri di Sumeneb, di kota Islam. Saya katakan kota santri. Mungkin apa tidak? Mari kita telah sekali lagi. Sekali lagi, harusnya saya bangga dengan itu semuanya.
Namun ketika saya melihat track recordnya, kemudian meskipun atas nama PWI, Pembela Wali Songo, saya adalah keluarga Wali Songo, saya harusnya bangga, tapi ketika ini menginjak-injak harkat martabat, keluar daripada koridor keislaman dan keluar daripada tujuan Islam, bagaimana Islam mendirikan organisasi, maka saya harus tolak itu semuanya, dan saya tidak setuju dengan itu semuanya. Tanpa begitu pun pula, saya tidak yakin Sumeneb akan menerima PWI semacam ini. Kenapa? Saya tahu betul bagaimana bumi Sumekar, bagaimana Sumeneb adalah bagian daripada kerajaan Islam. Pangeran Pulang Jiwa, kemudian ya disebut juga Panembahan Sumolo, yaitu putra Pindara Saud. Beliau adalah keturunan Sunan Kudus yang menikah dengan Ratu Ibu Raden Ayu, salah satu bangsawan. Dan disitulah terjadi dan semakin mengakar keislaman dan kekuatan bagaimana berorganisasi di Sumeneb. Paham betul organisasi. Selain itu juga peran santri dan kiai, para habaib begitu rukun di sana. Bersatu padu dengan keluarga dan kelompok anak cucu Wali Songo ada di Sumeneb. Yaitu sebuah akulturasi di mana Islam bagian daripada identitas budaya mereka. Maka sangat tidak mungkin ketika mereka mau membiarkan adanya organisasi berdiri di sana untuk memecah belah. Karena mereka kita diajarkan semuanya oleh Rasulullah SAW bagaimana mendirikan organisasi. Yaitu organisasi Ansor yang merupakan ujung daripada percekcokan, pertikaian, pertumpahan darah dari kaum Aus wal Khazraj. Ini disatukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ini bisa menjadi satu wadah, mempersatukan yang asalnya bertikai menjadi bersatu. Yang asalnya bermusuhan kemudian menjadi damai, menjadi islah. Sehingga kemudian terbentuklah organisasi yang bernama organisasi Ansor di Madinah. Dari Aus wal Khazraj tersebut. Dan disitulah dengan niat yang baik, kemudian tujuan yang mulia, lalu mendapatkan satu catatan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'annya. Disebutlah mereka di dalam Al-Qur'an, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Mereka disebut dengan sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang terdahulu, sesepuh daripada orang-orang Islam kita. Kemudian walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka kemudian menempatkan di rumah-rumah mereka orang-orang yang beriman di sebelumnya dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada apresiasi Al-Qur'an terhadap organisasi yang dibentuk di dalam keislaman. Organisasi yang dibentuk dengan niat kemuliaan. Dan ketika semuanya diawali dengan kemuliaan, semuanya akan menjadi mulia. Saling menghormati, saling mengalah. Di antaranya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan satu sama lain, tidak mentang-mentang dirinya kuat, kemudian dirinya merasa mempunyai pribumi dan lain sebagainya, kemudian mereka semena-mena. Tidak. Tapi mereka saling mengalah satu sama lain. Inilah ajaran, inilah satu patokan bagaimana kalau misalkan Anda ingin mendirikan organisasi. Ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan seperti kemarin berdiri PWILS, kemudian menjadi gaduh, kisruh, menyerang ini dan itu, menolak pengajian, menolak membubarkan pengajian dan lain sebagainya. Ini sangat tidak relevan dengan orang Sumeneb. Otomatis tidak akan bisa dan tidak akan pernah masuk di sana. Dan sebodoh-bodohnya orang Sumeneb, mereka masih patuh terhadap kiainya. Dan sehitam-hitamnya orang Sumeneb, mereka masih mau diatur oleh kiainya, mau diarahkan oleh kiainya, mau diberikan petunjuk oleh kiainya. Ini yang harus kita telaah baik-baik, bahwasanya ini adalah pelajaran penting bagaimana kita betul-betul ta'zim kepada guru kita. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan keislaman dan ada yang akan menasihati kita. Dan salah satunya beliau salah satu kiai yang akan menerima dan ditempati kurang lebihnya pelantikan PWILS di Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina Rifki dari Lentang. Abdina rencana hari Jumat Kak Dito tanggal 7 Agustus pada acara pepanggian PWI LS di Kak Dito. Cuma keresan alhamdulillah kenging fatwa dari guru Abdina Lora Bakir Hasan Bakir. Abdina tak kenging masuk dekat Dito. Taatan wa ta'ziman dekat guru Abdina ngiring ke bunuh guru. Jadi acara tanggal 7 Agustus keto ampun gagal ikan itu. Setuju hanya seorang karena Abdina tidak faham segalanya. Jadi alhamdulillah mendapat fatwa dari beliau gagal tanggal 7 keto. Atau sekarang kong jazakumullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata beliau menolak karena mendapatkan fatwa dari gurunya, petuah dari gurunya dan arahan dari gurunya.
sam'an wa ta'atan kepada gurunya. Itulah karakter orang-orang Sumeneb, dan ini semua adalah pembelajaran untuk kita semuanya. Jadilah kita lingkungan yang beradab dan islami, dan kemudian mengedepankan kemaslahatan, persaudaraan, kekuatan, persatuan, wa'tasimu bihablillahil matin, dan paling utama bagaimana kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'u sunnata rasulihil karim, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah dimanapun kita berada. Wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Kita lurus tegak bagaimana yang benar harus kita tegakkan. Ketika ini sudah menjadi kelabu, kita harus singkirkan dan kita tolak secara halus. Kalau misalkan kita tidak bisa menolaknya secara halus, kita tolak dengan semampu kita sampai titik darah penghabisan. Insyaallah Allah akan meridhoi kita. Salam hormat semuanya, salam damai kepada Indonesiaku, tanah airku semuanya. Jangan sampai dipecah belah dengan gerombolan-gerombolan yang tidak jelas, yang mana ini adalah konspirasi dan harapan impian orang-orang kafir untuk Indonesia. Salam hormat untuk keluarga di rumah, jaga keluarga dari provokasi, dan jaga dari api neraka dengan mengangkat ibadah kita dan mengarahkan ibadah keluarga kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepesan Gus Bro. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, wanhadu nuhudar rawaya, jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir. Akidah kita hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah.